Assalamualaikum kawan bugar. Lanjut sasaran keselamatan pasien. Materi yang terakhir yaitu mengurangi resiko pasien jatuh. Tetap bersama saya Dr. Feni Maya Lestari, pendamping akreditasi Puskesmas untuk Pokja UKP. Tetap semangat, kita belajar tentang bagaimana mengurangi resiko jatuh karena jumlah kasus pasien jatuh menjadi bagian yang bermakna penyebab cedera pasien dirawat inap. Dalam konteks populasi atau masyarakat yang dilayani, pelayanan yang diberikan dan fasilitasnya, fasilitas pelayanan kesehatan perlu mengevaluasi resiko pasien jatuh dan mengambil tindakan untuk mengurangi resiko jatuh tersebut. Apa saja kegiatan yang dilaksanakan? Tentunya Kepala Puskesmas menyusun kebijakan mengurangi resiko jatuh untuk tujuan keselamatan pasien. Satu kebijakan yaitu SK tentang sasaran keselamatan pasien, di mana isi lampirannya salah satunya adalah bagaimana mengurangi resiko jatuh. Kemudian penerapan asesmen awal resiko pasien jatuh dan asesmen ulang dengan screening visual. Kita pernah belajar tentang screening visual, di mana salah satunya adalah untuk screening resiko jatuh. Dan yang terakhir, langkah-langkah penanganan bagi pasien yang didapatkan resiko jatuh. Artinya apa teman-teman? Tidak boleh ada pasien yang jatuh di area puskesmas. Itu artinya sudah terjadi KTD atau kejadian yang tidak diharapkan. Ini adalah penilaian resiko jatuh. Bisa menggunakan Falls-Morse Scale yang di sini meliputi penilaian riwayat jatuh, diagnosis penyakit, bantuan berjalan, terapi intravena, gaya berjalan, dan status mental. Kemudian ada metode Humpty Dumpty untuk penilaian resiko jatuh pada anak, dan bisa juga menggunakan Ontario Modified Stratified Sydney Scoring. Di sini penilaian terhadap gangguan gaya berjalan, apakah ada gejala pusing atau pingsan, kemudian apakah pasien mengalami kebingungan setiap saat, nokturia, kelemahan umum, apakah ia menggunakan obat-obatan beresiko tinggi, kemudian adakah riwayat jatuh dalam waktu 12 bulan, apakah pasiennya osteoporosis, mengalami gangguan pendengaran atau penglihatan, atau usianya 70 tahun ke atas. Saya memberikan contoh untuk Morse Fall Scale atau MFS di sini, di mana pertanyaannya antara lain yaitu apakah ada riwayat jatuh, kemudian apakah ada diagnosis sekunder, apakah pasien menggunakan alat bantu, apakah terpasang infus, bagaimana gaya berjalannya, dan bagaimana status mentalnya. Di sini ada skala yang akan dihitung poin-poinnya. Oke, contohnya misalkan pasien pernah riwayat jatuh yang karena penyakit, bukan karena kecelakaan ya. Bukan karena 1 tahun yang lalu pernah jatuh tertabrak sepeda motor. Bukan seperti itu, tapi pasien pernah jatuh tiba-tiba tanpa sengaja, tidak ada aba-aba sebelumnya. Bisa dikatakan ya, maka poin di sini skornya 25. Kemudian apabila ada diagnosis sekunder, poinnya 15. Kemudian menggunakan alat bantu, di sini poinnya tertinggi 30. Kemudian bila terpasang infus saat perawatan di rawat inap, poinnya 20, berarti tinggi ya. Kemudian bila ada gaya berjalan yang terganggu, tampak terlihat dari gaya berjalannya, maka poinnya 20. Kemudian apabila ada gangguan status mental, poin tingginya adalah 15. Bagaimana kita menginterpretasikannya? Berdasarkan Morse Fall Scale, tingkat resiko rendah, skornya 0 hingga 24. Di sini dilakukan tindakan perawatan yang baik untuk intervensinya. Kemudian resiko sedang, skor 25 hingga 50,
kita lakukan intervensi jatuh standar. Dan bila resiko tinggi, skornya lebih dari 51, kita lakukan intervensi jatuh resiko tinggi. Bagaimana intervensinya? Kita berikan tata laksana untuk resiko jatuh rendah. Anjurkan pasien menggunakan alas kaki anti-slip atau anti-kepleset. Kemudian pastikan lorong bebas hambatan sehingga pasien dapat mudah berjalan tanpa resiko. Kemudian pastikan lingkungan aman, berikan edukasi pasien dan keluarga, dan tim pelayanan kesehatan berkolaborasi dengan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pasien. Bagaimana untuk tata laksana resiko sedang? Yang pertama, pastikan lantai tidak licin dan pencahayaan ruangan cukup terang. Kemudian tempatkan alat bantu seperti tongkat atau pegangan dalam jangkauan pasien. Kemudian pasang bedside rail, jadi pembatas di pinggir-pinggiran bed. Kemudian apabila itu berangkar, maka pastikan berankarnya terkunci. Karena beberapa pasien terjatuh karena petugas lupa mengunci berangkar. Yang berikutnya pastikan lingkungan aman, kemudian memberikan edukasi pasien dan keluarga, dan pasien resiko sedang jangan dibiarkan tanpa pengawasan. Oke, yang terakhir di sini tata laksana resiko jatuh tinggi. Yang pertama, anjurkan pasien untuk lebih banyak berbaring dan meminta bantuan bila diperlukan. Kemudian sediakan kursi roda yang terkunci di samping tempat tidur pasien. Pastikan lantai tidak licin, ruangan dan toilet terang. Tempatkan alat bantu jalan di dekat pasien. Pastikan terpasang bedside rail. Kemudian evaluasi kursi dan tinggi tempat tidur sehingga pasien mudah untuk bangun dan turun dari tempat tidur. Jangan biarkan pasien tanpa pengawasan. Kemudian pertimbangkan efek obat yang mempengaruhi tingkat kesadaran karena bisa jadi pasien jatuh karena kesadarannya menurun akibat obat. Contohnya diazepam. Dan yang terakhir pastikan juga berikan edukasi kepada keluarga. Oke, ini untuk dokumen akreditasinya ya teman-teman. Pastikan bahwa teman-teman juga sudah mengimplementasikan bagaimana mengurangi resiko jatuh itu. Jadi tidak hanya terpaku pada dokumennya saja. Pasti, seperti yang biasa saya sering sharingkan, dalam order selalu diawali dengan kebijakan atau SK. Di sini SK tentang sasaran keselamatan pasien. Dengan lampiran 6 item yang ada di situ. Dan yang terakhir, item yang terakhir adalah kebijakan tentang asesmen resiko jatuh, pencegahan dan penanganan pasien dengan resiko jatuh. Setelah SK, barulah masukkan pedoman. Kita masukkan pedoman atau panduan asesmen resiko jatuh. Selanjutnya, SOP asesmen resiko jatuh. Dan form asesmen resiko jatuh boleh menggunakan form MFS. Kemudian bukti-bukti telah dilakukannya pengurangan resiko jatuh di puskesmas yang nanti akan diobservasi dan diminta simulasi oleh surveyor. Baiklah teman-teman, semoga konten ini bermanfaat, tetap semangat, dan yang penting kita tetap terus berusaha untuk menjaga keselamatan pasien. Mohon maaf atas banyak kekurangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.